In Switzerland, a dog have to go to school and they have own health insurance. Di negara Switzerland, anjing diharuskan untuk pergi ke sekolah dan mempunyai asuransi kesehatan sendiri. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin menginformasikan bagaimana seseorang kalau kita mempunyai anjing dan hidup di negara Swiss. Karena di sini kita harus membawanya untuk pergi ke sekolah anjing ya. Dan juga saya mengasuransikan kesehatan untuk anjing saya. Itu dia. Kalau kita mempunyai anjing atau binatang lainnya seperti kucing atau kuda di negara Swiss, maka kita harus mengasuransikan ya, maksudnya asuransi kesehatan. Jadi kalau hewan yang kita punya itu sakit dan memerlukan perawatan kesehatan, dia pun mempunyai asuransi kesehatan sama dengan kita sebagai manusia. Selain itu juga untuk anjing-anjing tertentu ya, terutama ras tertentu, itu diwajibkan untuk mengikuti sekolah di sini. Nah, mungkin hal ini masih belum terjadi ya di beberapa negara. Namun di sini di negara Swiss kita wajib membawa anjing kita mengikuti sekolah ya, karena itu peraturan. Dan juga karena semua mahal ya, termasuk dana kesehatan atau kalau kita memerlukan dokter hewan di sini juga mahal, maka masyarakat di sini pun mengasuransikan binatang piaraannya seperti yang saya lakukan juga. Nah, seperti yang kalian lihat ya di belakang saya, ini adalah anjing kesayangan anak saya yang bernama Haribo. Hah? Tuh. Nah, ini merupakan anjing keluarga kami ya, sehingga dia pun mempunyai asuransi kesehatan ya. Jadi kalau Haribo sakit saya bawa ke dokter dan kita tidak usah membayarnya terlalu mahal karena kita mempunyai asuransi. Kalau kita tidak mempunyai asuransi, maka Swiss ya, mahal sekali. Dan selain itu juga ya, kalau kita punya anjing di negara Swiss, anjing ini harus didaftarkan di kayak kantor kecamatan gitu ya, sama kayak cacah jiwa gitu. Semua harus daftar kayak gitu ya. Nah, ini dia Haribo. Jadi kalau kita punya binatang juga ya, ini harus didaftarkan di kantor kecamatan. Dan dia itu merupakan seperti keluarga juga gitu. Kamu ya Bu. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di Swiss itu kita punya binatang itu nggak boleh sembarangan. Kita harus memperlakukannya betul-betul baik. Dan juga peraturan lainnya adalah jika kita mempunyai anjing itu kita harus membawanya jalan keluar ya, dalam suasana apapun. Kalaupun turun salju tebal atau udara hujan ya, tetap ya bubu kep ya, kita harus mengajaknya jalan-jalan. Nah, demikian ya. Jadi teman-teman, terutama kalian penyayang binatang, alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri juga untuk menyayangi binatang dan memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga kita sendiri. Selain itu juga ya, di sini setiap anjing itu mempunyai kayak kartu akte kelahiran ya. Jadi setiap anjing yang lahir dalam ras-ras tertentu itu dicatat, dan nanti ini anjingnya kita daftarkan ya, itu harus membayar pajak. Jadi semua orang yang punya anjing juga ada pajak anjing ya.
kayak gitu, nggak gratis kayak gitu. Nah, kenapa kita harus membayar pajak? Karena juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Kalau kita ngajak jalan-jalan anjing dimanapun ya, itu banyak sekali eh, tempat sampah khusus untuk kotoran anjing ya. Jadi kita tidak boleh kalau anjing kita buang air besar kita biarkan begitu saja ya, enggak, kita harus ambil pakai plastik ya teman-teman ya, dan nanti plastik itu kita buang di tempat sampah khusus yang disediakan oleh pemerintah di negara Swiss ini. Nah, seperti yang kita lihat ya teman-teman, ini di depan ini ada seperti tempat sampah khusus untuk pembuangan kotoran anjing ya, yang disediakan oleh pemerintah di Switzerland. Robidog ya, seperti ini. Jadi di tempat sampah ini juga disediakan plastik seperti ini teman-teman. Ini ya. Jadi kalau kotoran anjing itu harus dimasukkan ke dalam plastik ini dan harus dibuang di tempatnya. Apa buat bubu? Lucu kan, ini Haribo ini. Dah. Begitulah kalau di negara Swiss kita mempunyai binatang ya teman-teman. Dan bahkan setelah kita daftarkan di kantor kecamatan dan kita itu jadi semua anjing itu terdaftar. Jadi di negara Swiss itu kita bisa tahu ya, pemerintah itu bisa tahu ada berapa orang yang punya anjing dan berapa banyak jumlah anjing di negara ini. Nah, selain kita membayar pajak juga jadi kita mempunyai juga kartu imunisasi ya dari dokter hewannya untuk binatang kita. Dan untuk Haribo ini ya, untuk anjingku ini, anjing anakku ini ya, iya, dia juga punya paspor loh ya, punya paspor. Jadi kalau kebetulan kami ajak dia untuk pergi ke luar negeri, dia mempunyai paspor, dia dari ras apa, dengan ya kayak identitas kita ya, namanya, terus nama orang tuanya juga ada ya, kayak begitu. Jadi persis kayak paspor kita, hanya khusus untuk paspor anjing. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini juga ya, saya yakin banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana situasinya kalau mempunyai anjing atau hewan piaraan di negara Swiss ini. Mungkin banyak di antara teman-teman yang masih heran ya, kenapa anjing saja sampai mempunyai asuransi kesehatan. Karena memang di negara Swiss itu negara yang sangat mahal ya. Jadi kalau kita tidak mengasuransikan kesehatan, jika anjing kita mengalami masalah ya, mungkin sakit apa kayak gitu ya, kita nggak tahu, itu biayanya akan mahal sekali. Makanya orang-orang di sini lebih baik kita mengasuransikan ya, sehingga kalau kita memerlukan kesehatan dari dokter atau rumah sakit, seperti kemarin ini Haribo juga perlu ke rumah sakit ya, karena tiba-tiba dia nafasnya itu seperti sesak kayak gitu. Saya kan jadi panik, anak saya pun sampai panik kayak gitu. Nah, kita bawa ke rumah sakit ya, di sini pun ada rumah sakit binatang yang sama, ada emergency yang buka 24 jam. Dan lumayan tuh ya, kalau kita tidak mempunyai asuransi itu sekali masuk rumah sakit hanya 2 malam kayak gitu, itu sekitar 30 juta rupiah di Swiss. Tapi karena saya mempunyai asuransi untuk Haribo ini ya, sehingga saya hanya membayar kurang lebih 3 juta rupiah saja. Jadi 10% dari apa yang saya asuransikan. Semoga informasi yang saya berikan akan membuat
bertambah pengalaman ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.